Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, sekali lagi kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang telah berkenan hadir dalam acara kami yang telah berjalan lebih dari beberapa kali ya, hampir 11 kali, yaitu Majelis Virtual Majalah Gontor. Namun kali ini ada yang berbeda sebagaimana sebelumnya. Hari ini di bulan suci Ramadan, Majelis Virtual Majalah Gontor hadir dengan tema Syiar Ramadan. Dan untuk yang kedua kalinya kita akan mengangkat tema besar yaitu Amalan Bulan Suci Ramadan. Kali ini di kesempatan kita pada sore hari ini hadir sebagai moderator, saya selaku moderator yaitu Edithia Miranti, insya Allah akan membersamai hadirin sekalian dalam acara besar kita. Dan juga saya tidak sendirian karena kita sudah kehadiran tamu spesial yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Satori Ismail. Assalamualaikum Ustadz Satori. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz Satori adalah Ketua Umum IKADI, Ikatan Dai Indonesia. Beliau merupakan Guru Besar Fakultas Adab dan Humaniora di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau juga merupakan dosen Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan juga merupakan Direktur Pesantren Modern Al-Hasan Bekasi. Saat ini beliau juga menjadi pembina Yayasan Pesantren Himmatul Muslimin Bekasi dan juga Imam Besar Masjid Al-Azhar Jakapermai Bekasi. Sebelumnya Kiai Satori pernah mengenyam pendidikan di Kuliatul Mu'alimin Al-Islamiyah Pondok Modern Darussalam Gontor, lalu juga di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung, kemudian juga di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, dan juga di Universitas Al-Minya Mesir. Baik hadirin sekalian yang dirahmati Allah, Majelis Virtual Syiar Ramadan merupakan acara yang digelar oleh Majalah Gontor dan juga tim gontornews.com. Acara ini merupakan program rutin dakwah virtual kami selama bulan suci Ramadan yang diselenggarakan oleh Majalah Gontor. Dan tayangannya bisa disaksikan melalui kanal YouTube kami yaitu di Gontor News. Sebagaimana diketahui Majalah Gontor dengan tiras lebih dari 150.000 pembaca hadir sebagai media perekat umat dan juga terbit setiap bulannya untuk memberikan khazanah keislaman kepada seluruh umat dan juga sebagai media pendukung berkembangnya perekonomian umat. Baik hadirin sekalian, sebelum kita menapaki lebih jauh acara kita pada sore hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hadirin sekalian yang dirahmati Allah, pada bulan suci Ramadan ini merupakan bulan yang mulia yang sangat dinantikan oleh kita selaku kaum muslimin tidak hanya di Indonesia namun juga di seluruh dunia. Dan di bulan suci Ramadan ini seluruh amal ibadah insya Allah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu adalah suatu kesempatan besar, kesempatan emas bagi kita sebagai seorang muslim untuk bekerja keras, untuk berjuang dan juga untuk bersungguh-sungguh dalam mencapai dan mengumpulkan bekal yang sebanyak-banyaknya di bulan suci Ramadan ini. Bekal-bekal apa sajakah itu berupa amalan-amalan sunnah atau amalan wajib apa sajakah yang bisa kita persiapkan? Nantinya selengkapnya akan dibahas secara gamblang, insya Allah secara gamblang dan juga secara detail oleh Kiai Haji Satori Ismail. Dan semuanya itu tentunya ditujukan supaya kita semuanya bisa bersama-sama mencapai keberkahan dan juga ridho ilahi Rabbi. Dan tanpa berpanjang lebar lagi, nantinya kita akan langsung saja, sekarang kita akan langsung saja untuk memulai sesi kita, bincang hangat ya, bincang hangat dan bincang santai bersama Profesor Dr. Kiai Haji Satori Ismail di acara kita yang bertema Amalan Bulan Suci Ramadan. Kepada Ustadz Satori kami persilahkan. Silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi
ja'ala syahra Ramadan syahra sabri wal musabarah wa syahra tilawah wa syahra sadaqah wa syahra al-ibadah wa syahra da'wah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina syafi'ina sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang semuanya saya hormati para pengurus dan pimpinan Majalah Gontor yang sangat saya banggakan. Kemudian yang saya hormati pengurus IKPM, wabil khusus IKPM Jakarta, segenap alumni-alumni Gontor, wali santrinya, dan seterusnya yang semuanya saya muliakan, hadirin hadirat semuanya yang mudah-mudahan disatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi ahli surga kelak di akhirat. Bulan Ramadan adalah bulan istimewa, maka sejak dulu Ramadan itu dijadikan titik tolak untuk melakukan perubahan-perubahan, menggapai kemenangan, menggapai berbagai macam kesuksesan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap awal Ramadan ceramah. Di antara ceramah yang banyak dikutip adalah yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, banyak beberapa versi. Beliau bersabda di awal Ramadan, atakum Ramadan, datang kepada kamu sekalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan penuh keberkahan. Fardallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Allah mewajibkan atas kamu sekalian untuk berpuasa di bulan Ramadan. Tuftahu fihi abwabus sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Pintu langit dibuka lebar, pintu-pintu neraka jahim ditutup rapat. Wa tughallu fihi maradatus syayatin. Setan-setan yang durjana, setan-setan yang bos-bosnya, bos setan maradus syayatin, dibelenggu lillah, untuk Allah, karena Allah. Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa dihalangi dari kebaikan bulan ini atau malam itu, dari kebaikan Lailatul Qadar, maka dia termasuk orang-orang yang sangat merugi. Berdasarkan hadis ini, seharusnya umat Islam akan mengambil keberkahan banyak, syahrun mubarak. Keberkahan banyak, keberkahan untuk kebangkitan umat, maka betapa banyak peperangan-peperangan di bulan Ramadan. Di antaranya Badar. Ya. Bahkan di abad modern pun ketika Mesir mengalahkan Israel itu di bulan Ramadan. Ramadan dijadikan sebagai bulan untuk berubah dari kerendahan mencapai kemuliaan,
dari kemiskinan untuk mencapai kecukupan, dan dari berbagai kondisi marginalisasi umat dan seterusnya berubah untuk menjadi umat yang betul-betul khaira ummah. Bapak Ibu yang saya muliakan, keberkahan itu ada di bulan Ramadan penuh karena ada kewajiban puasa, dan puasa itu adalah amalan yang terbaik, amalan yang pahalanya tanpa batas. Maka karena ada amalan yang terbaik itu, bulannya menjadi bulan yang terbaik. Kemudian di bulan Ramadan juga diturunkannya Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci yang luar biasa, yang menjadikan mukjizat atas Rasulullah SAW, kebenaran Rasulullah SAW, yang terus menantang siapa saja yang tidak percaya kepada Al-Quran, hendaknya membuatlah satu surat, walaupun yang terpendek, yang seimbang dengan Al-Quran. Sampai saat ini, tidak ada seorang pun yang bisa menjawab tantangan itu. Bukan seorang saja, kalau ada kelompok yang ingin menantang kemukjizatan Al-Quran, masih terbuka untuk menantangnya. Al-Quran diturunkan sebagai Quran yang paling mulia, diturunkan kepada Nabi yang paling mulia, pada bulan yang paling mulia, dan juga diturunkan kepada untuk umat yang mulia. Menjadi berkah Ramadan ini, dan harus menjadi titik perubahan, karena di dalamnya ada malam yang sering disebut dengan Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Kemudian tidak terdapat di bulan yang lain bahwa amalan dilipat gandakan, berbagai macam ya amalan yang sunnah-sunnah disejajarkan dengan yang fardu. Yang fardu dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Di bulan Ramadan juga dibukakannya ampunan, dibelenggunya setan, dan berbagai macam keberkahan-keberkahan yang ada pada bulan Ramadan. Karena disebut Syahrul Mubarak, bulan penuh keberkahan, maka semua apa yang kita lakukan di bulan Ramadan dari hal-hal yang baik akan menjadi keberkahan. Berkah adalah sesuatu yang sedikit tapi manfaatnya banyak, kebaikannya banyak. Dan ini Ramadan harus menjadi titik tolak untuk melejit menuju kebaikan. Karena ternyata puasa dari sejak dulu memang sudah ada. Kaum Sobiin punya puasa, orang-orang Yahudi punya puasa, orang-orang Nasoro ada ajaran puasa, dan semua ajaran agama umat-umat terdahulu itu memiliki ajaran puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu. Karena memang puasa itu satu kebutuhan. Jadi karena keberkahan inilah seharusnya umat Islam setiap bulan puasa itu harus terjadi perubahan. Perubahan yang paling maksimal minim adalah dalam bidang spiritual. Manusia kalau spiritualitasnya itu meningkat, maka lain-lainnya akan meningkat. Karena apa yang ada dalam jasad kita ini yang sangat menentukan adalah spiritualitas itu, semangat itu, hamasahnya. Kalau semangatnya meningkat, maka segala-galanya akan bisa meningkat. Kalau umat Islam ukhuwahnya meningkat, maka segalanya akan meningkat. Kalau umat Islam bidang ekonominya meningkat, bangsa ini akan meningkat. Nah, di sini harusnya umat Islam betul-betul berusaha maksimal untuk berubah mulai Ramadan ini.
Oleh sebab itu, amalan-amalan di bulan Ramadan ini tentunya yang pertama adalah adanya puasa, harus maksimal puasanya. Jangan sampai puasa kita hanya puasa, tidak makan, tidak minum, ya tidak melakukan hal yang membatalkan puasa saja, tapi meningkat bagaimana puasanya untuk meningkatkan ketakwaan. Kita tahu, Bapak Ibu yang saya muliakan, takwa itu secara sederhana adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tetapi ketika kita ingin meningkatkan ketakwaan, itu merealisir pelajaran kelas 1 di Gontor dari pelajaran hadis, diantaranya adalah ya min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Itu wara. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, itu tingkat ketakwaan tertinggi. Bukan sekedar menjauhi larangan Allah, ya bukan sekedar itu saja, bukan sekedar melaksanakan perintah Allah, tetapi berusaha untuk menambah dengan menjauhi yang makruh-makruh dan melaksanakan yang sunnah-sunnah, bahkan meninggalkan sebagian yang halal kalau takut terjerumus kepada yang haram. Mukmin kalau betul-betul melaksanakan hadis ini saya dulu diajari kelas 1 itu di Gontor. Ya, tahun 72 kelas 1 benar-benar bahwa min husni islamil mar'i tarku ma la. Ini kalau dilaksanakan semua pada umat ini sangat indah sekali. Banyak perbuatan umat ini yang sia-sia. Padahal ahli surga itu adalah ahli surga itu di dunianya manusia-manusia produktif, manusia yang semangat, manusia yang senantiasa menggunakan waktunya sangat efisien dan efektif. Bayangkan. Ahli surga alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang berpaling dari hal-hal yang sia-sia. Maka berpuasa itu menjadikan manusia menjadi sangat produktif. Berubah menjadi orang yang hebat. Karena ya segala-galanya puasa. Sehingga setan itu sulit masuk kepada orang yang berpuasa. Itu karena matanya puasa, telinganya puasa, mulutnya, lisannya berpuasa, seluruh anggota badannya puasa. Kalau orang seperti itu, Masya Allah, keikhlasan sebagai panca jiwa kita yang nomor 1 itu akan terrealisir dalam puasa. Pantas kalau ketika ada seorang Abu Umamah ini dikenal, namanya Abu Umamah Al-Bahili, dikenal beliau ini sering puasa. Rumahnya siang hari tidak pernah ngebul karena puasa terus. Kalau ada ngebul di rumah Abu Umamah, mesti ada tamu karena disediakan makan oleh beliau. Nah, bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ausin, nasihati saya. Atau murni dalam suatu yang perintahkanlah suatu kepada saya. Saya tidak akan minta kepada orang lain. Maka perintahnya, alaika bisawm fa innahu la mathilalah. Kamu wajib puasa karena puasa itu tidak ada tandingannya. Tandingannya baik dalam pahala, tandingannya di dalam pengaruhnya untuk merealisir ketakwaan, tidak ada tandingannya di dalam merealisir kesehatan, dan tiada tandingannya dalam banyak hal. La mathdilalah. Dalam hadis lain disebutkan la adlalah. La adlalah. Artinya tidak ada yang bisa menandingi, menyamai ya, puasa Ramadan. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang kedua, memaksimalkan tilawatul Quran. Az-Zuhri pernah mengatakan bahwa di dalam bulan Ramadan amalan yang paling afdal adalah saum, karena itu wajib. Tetapi setelah saum tidak ada amalan yang lebih afdal dari saum itu, tilawatul Quran. Jadi tilawatul Quran itu wajib kita kuatkan. Dan kalau kita memperkokoh tilawatul Quran, akan ada pengaruh sangat banyak dalam diri kita.
Karena tilawatul Quran, apalagi kalau setelah maghrib, setelah subuh, kita rutin membaca Al-Quran, akan terjadi hal-hal yang indah dalam diri kita. Menjadi manusia-manusia yang sangat produktif. Takut kehilangan waktu-waktunya. Akan terus menguatkan ya dalam pekerjaannya, di dalam segala aktivitasnya. Tilawatul Quran. Dan ini disebut mubarak. Puasanya berkah, tilawatul Qur'annya berkah. Bagaimana tidak berkah? Bahwa Allah berfirman, wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Dan ini kitab, itu Al-Qur'an kami turunkan mubarak, penuh dengan keberkahan. Kalau ingin bangkit bangsa ini, tentunya harus merealisir Al-Quran dalam kehidupan. Kita baca, kita fahami, kita amalkan, kita hafal, kita tadabburi. Berapa banyak bangsa ini orang-orang yang kurang ibadah. Kemudian ada qiyam Ramadan. Di bulan Ramadan ini ada qiyam Ramadan, yaitu sholat tarawih tidak boleh ditinggalkan. Kita, Masya Allah, ketika ini untuk sekedar nostalgia di Gontor, betapa indahnya ketika bulan Ramadan. Ya. Sahurnya kita mendengarkan trompet, mudah-mudahan masih ada itu. Indah sekali. Ya. Kemudian bisa tarawih, sangat luar biasa tarawihnya, indah sekali. Nah, itu jaminan dari Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa salat tarawih sebulan full, maka Allah akan memberikan ampunan ya dari dosa-dosa yang lampau. Imanan wa ihtisaban. Dalam puasa juga begitu, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa puasa sebulan penuh, imanan wa ihtisaban, akan diampuni semua dosanya yang lampau. Bulan keberkahan, tidak ada bulan yang memberikan janji seperti istilahnya yang diberikan janji oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulnya untuk mendapatkan keberkahan itu. Amalan berikutnya untuk menggapai maksimalnya ibadah, dan ini akan mempengaruhi diri kita untuk menjadi orang yang tinggi spiritualitasnya, adalah menanti Lailatul Qadar setiap malam. Sekarang sudah mulai malam ke-7. Tentunya harus maksimal untuk menanti Lailatul Qadar setiap malam. Yang tersisa indah kalau kita senantiasa malamnya kita hidupkan dengan qiyam, dengan tilawatul Quran, dengan doa. Doa untuk diri kita, keluarga kita, untuk guru-guru kita yang di Gontor, untuk pesantren kita, untuk pesantren Gontor kita, terus kita doakan. Termasuk juga mendoakan untuk negeri kita. Jangan sampai negeri kita tidak dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Khawatirnya ada orang-orang yang sangat individual, minta hanya untuk dirinya, sedangkan umat tidak pernah difikirkan. Rakyat tidak pernah difikirkan. Na'udzubillah min dzalik. Pada bulan Ramadan untuk menggapai maksimal menanti Lailatul Qadar yang dikatakan sebagai malam penuh keberkahan. Fi lailatin mubarakah. Malam penuh keberkahan karena ibadah di malam itu sama dengan orang ibadah 1000 bulan, sekitar 83 tahun. Luar biasa. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini keberkahan-keberkahan di bulan Ramadan. Kalau kita terus begitu, akan terjadi perubahan yang luar biasa. Ibadahnya kuat, doanya kuat, minta ampunnya kuat, ibadah dan pekerjaannya kuat, profesional. Insya Allah, umat ini akan menjadi umat yang khair ummah, ukhrijat linnas. Perlu juga untuk meningkatkan iktikaf. Tentunya iktikaf semaksimal mungkin. Adanya wabah corona jangan sampai mengendurkan iktikaf kita. Kita untuk merenung, untuk banyak memikirkan umat, memikirkan bagaimana agar bangkit umat ini dari keterpurukannya. Harus kita pikirkan bersama. Kalau seandainya seluruh alumni Gontor saja yang sudah puluhan ribu, boleh jadi sampai ratusan ribu dari alumni
ya anak cucu dari pesantren Gontor ini, tentunya kalau bersama-sama dikoordinir oleh Gontor untuk berdoa bersama, akan terjadi perubahan luar biasa. Khususnya di bulan Ramadan, di mana ibadah-ibadah kita sedang dilipat gandakan, doa-doa kita mustajab, meminta ampun akan diampuni, meminta apa saja Allah akan kabulkan. Disinilah pentingnya bagaimana kita untuk bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini. Ada yang sangat penting di bulan Ramadan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagai syahrul barakah, sebagai syahrul sadaqah. Rasulullah SAW memaksimalkan sedekahnya di bulan Ramadan. Dan beliau pernah bersabda bahwa afdhalus sadaqah as-sadaqah fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal itu adalah sedekah di bulan Ramadan. Oleh sebab itu, kita maksimalkan bagaimana kepedulian kita kepada saudara kita yang miskin, yang kekurangan, yang sakit dan seterusnya. Kita mencoba untuk memaksimalkan sedekah kita. Bahkan dalam satu riwayat, sedekahnya beliau di bulan Ramadan itu karihil mursalah, bagaikan angin yang berhembus sepoi-poi basah tanpa henti. Ini adalah daripada keberkahan di bulan Ramadan itu. Tapi juga Bapak Ibu yang saya muliakan, syahrul dakwah, bulan dakwah. Ini barangkali dengan adanya corona akan terjadi lompatan umat Islam dalam menggunakan IT dalam berdakwah, berlomba-lomba dengan orang-orang yang kurang senang dengan Islam, dengan buzzer-buzzer yang memusuhi Islam. Tentunya umat Islam memaksimalkan dengan menggunakan IT ini untuk berdakwah, untuk membela agama Allah, untuk membela umat, untuk bagaimana menjadi perekat dan menyatukan umat, untuk benar-benar menjaga NKRI. Ini kesempatan yang sangat indah kalau kita memaksimalkan. Karena saya juga pernah mendengar ketika Kiai Imam Zarkasyuki kita, ya rahimahullah, mudah-mudahan beliau dimasukkan surga yang luas, diampuni semua dosanya. Kita dengar banyak dari beliau bahwa kita ini sebenarnya akan mampu segala-galanya mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita bermujahadah. Dalam segala hal yang bermujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu yang menjadi prinsip bagaimana untuk mencapai segala hal ketika bermujahadah. Dan mujahadah itu dalam bidang spiritual, mujahadah, riyadhah, riyadhah nafs, tapi juga di dalam masalah-masalah lain, mujahadah, maka petunjuk Allah untuk mencapai jalan-jalan kemenangan itu akan terbuka lebar ketika bermujahadah. Ya kelas 1 sih jelas, manjadda wajan. Ya, artinya yang rajin pasti dapat. Nah kalau umat Islam mayoritasnya nggak rajin, ya nanti tahu sendiri akibatnya. Dan kita seharusnya mulai bulan Ramadan ini, sekarang ini, kita menjadi pelopor-pelopor kebangkitan dimanapun. Menjadi perekat umat untuk menggapai kemenangan mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bulan dakwah. Bulan untuk menjaga kesehatan, untuk memberikan kepedulian, bulan untuk memperbanyak taubah. Taubat artinya adalah kembali kepada Allah. Banyak hal, bukan sekedar amalan atau perilaku-perilaku, ucapan dan perbuatan yang tidak betul, yang tidak sesuai dengan ajaran Allah. Kita harus taubat dari langkah-langkah yang salah. Kalau ada langkah-langkah umat ini yang tidak sesuai dengan bagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita melakukan introspeksi. Kiai kita setiap dalam beberapa ceramah, setiap dalam khutbatul arus setiap tahun, Masya Allah, in uridu ilal islah, itu suatu ungkapan yang sering kita dengar. Nah umat ini seharusnya maju untuk melakukan reformasi mulai dari bulan Ramadan. Ternyata Ramadan ini membawa spirit yang tinggi untuk perubahan.
dan harus dijadikan sebagai titik tolak untuk merubah kebiasaan yang biasanya terlalu peduli dengan masalah-masalah dunia, tetapi akhiratnya dilelehkan. Tentunya mulai sekarang untuk masalah ukhrawinya kita kuatkan. Bapak Ibu yang muliakan, dari seluruh kegiatan-kegiatan tersebut, baik itu puasanya harus dimaksimalkan. Jadi memaksimalkan kualitas puasa kita, bagaimana meningkat menjadi shaumul khawas, orang-orang yang istimewa. Kemudian bagaimana kita bisa memaksimalkan tilawatul Qur'annya sampai mampu mentadabburi Al-Qur'an sehingga banyak ya kita manfaatkan Al-Qur'an untuk kebangkitan umat. Ketika para sahabat sebagai manusia-manusia yang berjalan, yaitu Quran-Quran yang berjalan, mereka sangat luar biasa pengaruhnya untuk kemajuan Islam. Juga kita memaksimalkan qiyam Ramadannya untuk menggapai kekhusyuan, sehingga Allah memberikan rahmatnya kepada kita sekalian. Juga memaksimalkan sedekah, karena sedekah ini istimewa, memperbanyak istighfar, dan menggapai keberkahan, baik keberkahan di dalam berbuka dan keberkahan sahur. Ketika saya menyampaikan keberkahan berbuka dan keberkahan sahur, bukan untuk diri kita saja, karena ada berbuka kesempatan untuk banyak peduli kepada saudara kita, tetangga kita, untuk menjadi silaturahim melalui berbuka. Untuk bisa silaturahim ketika sahur kita banyak berbagi kepada saudara kita yang kekurangan. Saya kira ini karena diberi waktu cuma 30 menit supaya ada tanya jawab. Ini adalah inti-inti bagaimana kita beramal di bulan Ramadan secara maksimal, tapi amaliyah Ramadan tadi bagaimana bisa merubah diri kita dari dalam ya sehingga merubah realisasi dalam kehidupan nyata dengan melalui tadi amaliyah Ramadan, menguatkan spiritualitas yang mana pada tahun-tahun terakhir ini masalah spiritualitas banyak tergusur oleh masalah-masalah materi. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Al'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.